Explosers dalam sini dari video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1005. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video menarik dari channel Devilomi. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devilomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, dimana nih banyak banget yang sering bacotin admin ketika sedang live di spoiler One Piece-nya. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah akhirnya nih setelah libur 1 minggu tanpa One Piece yang membuat kita menjadi hambar banget nih. 1 minggu tanpa One Piece ini ibarat tante-tante nggak jadi pelakor. Aduh canda pelakor. Gelai. Efek chapter tante nih jadi kayak gini nih. Maaf. Oke lah kita langsung saja masuk ke chapter kali ini yaitu di chapter 1005 yang berjudul Devil Child alias si anak iblis. Taulah ya, anak iblis ini pasti membicarakan sang arkeolog mantap kita alias Nico Robin. Oke, seperti biasa, kita akan bahas chapter ini dimulai dari cover requestnya, dimana untuk cover request kali ini diisi oleh villain favorit kita semua alias Charlotte Katakuri. Di sini kita melihat dia sedang sharing makanan, donat, dan susu bersama dengan para kucing-kucing cilik yang ada. Wih, pasti bakal banyak yang bilang juga nih bentar lagi Katakuri bakal datang ke Wano Kuni. Iya. Jadi chapter 1005 ini lagi-lagi seperti yang sudah terlihat jika kalian mengerti nih pola dari Oda Sensei ini biasanya seperti apa. Dimana di chapter lalu kita lihat karakter misterius yang muncul di sebelah para Scabard ini. Bahkan itu membuat pembahasan yang sangat panas di mana-mana. Apalagi dibuat libur 1 minggu nih, yang semakin mantap aja lah itu mah pembahasan siapakah siluet yang muncul tersebut. Dan benar saja, pasti hal-hal yang berbau siluet tidak akan langsung dimunculkan oleh Oda Sensei langsung di chapter selanjutnya. Karena di chapter ini tidak dibahas sama sekali tentang siapakah yang ada di sebelah para Scabard. Ya ini sama seperti ketika mode hybrid Kaido lah yang pasti akan dilempar dulu ke keadaan yang lain. Ya klasik Oda Sensei lah, hal tersebut pasti akan disimpan di puncak perang. Jadi chapter kali ini dimulai dengan Black Maria yang anjing cantik banget lah. Di sini dia ingin buru-buru membunuh para Scabard yang ada di ruangan di lantai yang sama. Jadi dia menyuruh Sanji untuk cepat-cepat memanggil Nico Robin agar datang ke ruangan itu. Di situ semua pintu masuk sudah ditutupi oleh jaring laba-laba milik Black Maria ini. Ya jelas dong tujuannya pasti untuk membuatnya tertangkap oleh jaringnya itu. Di sini Black Maria sudah siap untuk menyiksa Sanji yang masih dalam keadaan terikat yang disalibkan sama seperti sebelumnya lah. Dan dia mengeluarkan semacam knuckle untuk memukul Sanji ini. Di sini pun kita bisa melihat nih ketahanan tubuh Sanji yang sangat kuat sekali karena masih bisa bertahan selama ini nih. Bahkan setelah disiksa sebegitu parahnya oleh Black Maria. Bahkan di sini anak buah dari Black Maria yang lain alias ladies-ladiesnya pun cukup terpesona dengan Sanji. Terpesona. Dan pada saat itu Sanji berteriak berhenti karena dia perlu mengatakan sesuatu. Disinilah anak-anak buah yang lainnya langsung berteriak karena dia mengira Sanji ini akan berkata sesuatu yang sangat keren nih. Seperti sampai mati pun aku tidak akan memberikan nyawa dari temanku ini. Ternyata kebalikannya. Sanji langsung berteriak minta tolong kepada Robin bahwa dia menjadi tawanan di lantai 3 dan meminta maaf jika Robin tidak datang, Sanji akan dibunuh. Di sini pun Sanji berteriak untuk menyelamatkan dirinya ini. Dan kata-kata tersebut langsung diproyeksikan oleh si topeng mata ini ke seluruh medan perang. Ya ibarat seperti speaker lah ya. Ini keren juga sih. Di sini kita melihat respon dari tiap orang-orang yang mendengar kata-kata Sanji ini yang hampir ada di seluruh medan perang. Terlihat reaksi Jinbei yang sedang melawan Wushu masih di mode Zuan-nya, dan di sini pun kita melihat Jinbei dengan haki koka di tangannya. Dia berkata bahwa suaranya terdengar ke seluruh pulau loh, dan dia pun melanjutkannya bahwa Nico Robin ini adalah salah satu karakter yang paling penting di dunia. Pastinya mereka semua menginginkan untuk memanfaatkan pengetahuan dari Robin ini. Ya seperti yang pernah saya bahas tentang seberapa pentingnya Nico Robin di video ini. Saki pun yang sebelumnya dilukai oleh Franky masih bertarung dan berkata
bahwa itu pasti jebakan untuk mendapatkan Nico Robin, dan dia mengejek bisa-bisanya ada orang yang termakan jebakan seperti itu. Waduh, itu sangat memalukan. Nah, di sini pun kita melihat lagi bahwa Apo masih dapat bertarung setelah diserang oleh Zoro sebelumnya, yang menurut saya cukup wajar banget sih. Serangan Zoro pasti berefek juga kepada Apo, tapi Apo ini seorang supernova juga loh, yang pastinya tidak bisa kita remehkan. Dan sini terlihat apakah ini kakek Hyo ya, rambut dan posturnya sangat mirip, tapi itu postur waktu muda sih. Nah, di sini pula terlihat reaksi dari banyak laut kid yang berkata, "Apaan siaran yang memalukan ini?" Dan Beppo yang juga berkata, "Bukankah itu salah satu suara dari kru topi jerami?" Nah, di sini pun akhirnya kita melihat lagi Marco the Phoenix yang dia pun merespon dengan sangat lucu. Menarik sekali kru dari topi jerami ini. Dan ternyata orang yang membuat King ini kesibukan di chapter lalu, dan bahkan di sini kita melihat nih King menggunakan seperti tembakan lah. Dan di sini Marco pun terlihat cukup terluka loh di mukanya walaupun masih tetap santuy. Nami yang mendengar perkataan Sanji ini langsung mengerti bahwa lawannya pasti seorang wanita nih, dan dia berkata syukurlah. Karena jika lawannya itu adalah pria dan Sanji kalah, pasti akan sangat meresahkan kru topi jerami yang lain. Ya jelas sih untuk hal ini mirip dengan kasus Enies Lobby ketika Sanji dikalahkan oleh Khalifa ya karena seorang wanita. Di situ Nami yang datang menolongnya, dan di sini adalah Nico Robin, ganti peran lah tukeran. Di sini pun Usopp yang malah fokus ke suara dari topeng mata yang memproyeksikan suara Sanji ini. Kalau dilihat nih dari semua respon kru topi jerami gak ada yang aneh-aneh sih, karena ya mereka pasti tahu lah seberapa kuatnya Sanji ini. Paling cuma Jinbei karena ya harusnya dia memang belum mengerti atau belum begitu kenal dengan Sanji. Jadi pasti sangat wajar lah, tapi nggak tahu nih apakah speaker ini sampai ke puncak Onigashima. Wah, kalau didengar sama Marimo mah, waduh ini sudah fix pasti dihajar, dikatain beban nih Sanji. Jujurnya, kalau dari saya sendiri, itulah yang membuat One Piece ini sangat menarik. Karakter sehebat Sanji dibuat seperti itu, bukan karena Sanji ini lemah loh. Bahkan di sini terlihat kuat karena dia masih bisa bertahan. Tapi karena ya ini Sanji loh, dia nggak bisa nyerang wanita. Bahkan sampai mati pun dia sendiri yang bilang, dia tidak akan menyerang seorang wanita. Jadi wajar lah karena One Piece ini seperti yang berkali-kali saya katakan, lebih terfokus ke storynya atau ceritanya. Bukan tarung-tarung atau haki sajalah. Nah, kembali ke Sanji. Dia meminta untuk dilepaskan, tapi Black Maria berkata dia menyukai Sanji dan akan menjadikannya peliharaannya. Itu pun agar membuat Black Maria ini satu-satunya wanita yang disukai oleh Sanji. Tapi hal yang sangat aneh terjadi. Sanji menolak untuk menjadi peliharaan wanita. Wah, ini jarang sekali terjadi. Karena alasannya dia ingin mencintai semua perempuan. Waduh, alasannya ini malah lebih bangsat. Mantep emang Sanji ya. Dan pada saat Sanji akan dihantam lagi oleh Black Maria, datanglah Robin dengan mengeluarkan spengnya dan menampar tepat di muka Black Maria ini. Wah, ini nih kemunculan Robin Cuan yang ini keren parah sih, mana seksi banget lagi. Aduh, tante. Dan dilanjutkan di sini, Robin yang kesal berkata, "Saya dulu pernah berada di sebuah organisasi yang sangat jahat. Ketika sesuatu yang buruk terjadi kepada temanku, saya tidak bisa menahan lagi untuk keluar. Maksudku, sisi iblisku alias Devil Child yang menjadi judul dari chapter kali ini." Wah, ini sih keren parah nih. Kapan lagi kita melihat muka Robin yang sangat marah seperti ini? Ayo buat yang bilang nih Robin ada bareng si Pino, lalu juga topeng mata yang sebelah Black Maria chapter lalu akhirnya langsung di-cut di chapter ini. Di sini Brook yang memang sebelumnya sedang bareng Robin, dia membekukan semua jaring laba-laba milik Black Maria. Es dari Brook ini menolong Sanji. Sanji yang buru-buru langsung menuju ke tempat Kinemon karena dia mendengar mereka dalam keadaan sekarat. Ketika Black Maria menyuruh orang-orangnya untuk mengejar Sanji, di sini Robin langsung berkata, apakah itu kata-kata terakhirmu? Dengan ekspresi yang ini mengerikan banget sih, yang belum pernah kita lihat sisi Robin yang sangat mengerikan ini. Sini Robin pun dia berterima kasih karena Sanji sudah mempercayai Nico Robin ini. Dan Robin pun memberikan kedipan kepada Sanji, dan itulah langsung membuat Sanji modiar. Nah, berpindah ke Yamato dan Momonosuke. Di sini Yamato menjelaskan bahwa semua binatang yang menggunakan topeng mata itu ada di setiap ruangan.
Mereka ini bernama Maris, dan mereka adalah cyborg milik Kaido yang dilepaskan untuk memberikan sinyal, suara, atau gambar. Intinya seperti homies milik Big Mom lah. Tapi untuk kasus ini dibuat berbentuk cyborg. Untuk yang berbentuk manusia bernama Maris. Nah, berpindah ke lantai 3. Jack yang sudah sadar, dia pun langsung berlari ke arah Skabard dan berkata kepada Black Maria, dia saja yang akan mengurusi para samurai ini karena dia juga punya dendam kepada Inu, Neko, dan Raizo. Di sini Jack berkata bahwa para Skabard walaupun dalam keadaan setengah hidup atau sekarat, tapi mereka ini masih terlalu kuat untuk Tobiropo. Wah, ini sih semakin terjawab kan masalah kemampuan dari Skabard ini yang saya bilang mereka ini super kuat loh. Bahkan Komandan Yonkou sendiri pun mengakui kemampuannya. Lawannya saja yang memang salah alias Kaido yang seorang Yonkou. Jadi para Skabard ini terlihat lemah lah dan saya pun sangat yakin mereka masih mempunyai peran di perang Onigashima ini. Ya, untuk hal ini akan saya bahas di video analisis nanti ya, jadi pastikan kalian nonton juga. Dimana chapter ditutup dengan Black Maria yang memegang Wanyudo yang aduh anjing kok ngadep belakang sih bangsat. Mana ada tato lagi, duh tante dengan tato tuh bener-bener dah. Ngomong-ngomong tentang tatonya, itu berarti trouble with woman atau mungkin buat yang cari masalah dengan wanita deh intinya. Di sini Black Maria yang cukup kesal dengan perlakuan Robin dan berkata, saya akan dihukum jika tidak bisa mendapatkanmu dan kau akan menjadi milik Kaido. Di sini pun Robin menjawab dengan sangat tegas, saya lebih baik mati. Momen keren lagi nih dari Robin Chuan. Bahkan Brook pun sampai terkesan seperti itu. Ya, momen ini memang mirip dengan ketika Robin, Franky, dan Brook dahulu di Trail Baxi ketika berhadapan dengan Tararan. Untuk saya sendiri lebih prefer Robin ini by one aja lah sama Black Maria, biarkan Brook melawan karakter yang lebih hebat lagi seperti Komandan Yonkou. Nah, jadi begitulah untuk review chapter 1005 kali ini. Dan satu hal juga yang penting adalah minggu depan tidak libur, jadi kita bisa langsung mendapatkan kelanjutannya di minggu depan. Ya, overall ini chapter yang ya biasa-biasa saja sih karena belum klimaks, jadi akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue ada Filmnomi pamit and I'll see you guys next time.